Nizam Safei, bocah berusia 12 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat ini tentu tidak pernah menginginkan berpulang dengan cara tragis, apalagi di usia masih bocah. Jika ia masih hidup saat ini, ia akan bermimpi tentang menjadi apa kelak di usia dewasa dan sesuai yang ia cita-citakan. Tapi naas, dugaan kekerasan ibu tiri memupus semua cita-cita Nizam. Diduga karena penganiayaan dan kekerasan yang tidak hanya berlangsung satu kali, tapi banyak, membuat bocah malang ini sudah meninggal dunia di usia masih sangat muda. Saya tanya, ini kenapa? Dia nggak ngomong. Sedikit pun nggak ngomong. Nah terus saya tanya ke mamahnya. Ma, ini kenapa kulit si Raja si kaki? Ma, ini kenapa kulit anak si Raja seperti ini? Kulitnya kenapa waktu pas dilihat? Melepuh. Bagian mana aja? Tangan, kaki, paha, punggung. Itu yang muka di sini juga tuh ya? Yang di sini. Nah, istri saya menjawab, ya ini kan sakit panas ya si Raja. Jadi kalau sakit panas memang suka panas, kalau panasnya berlebihan suka melepuh seperti ini, seperti kesiram air panas katanya gitu. Saya baru kali ini melihat orang sakit panas sampai pada melepuh gitu kulitnya. Ironisnya, TR sang ibu tiri hingga kini masih terus membantah tuduhan yang ditujukan padanya. Ia bahkan mengaku kulit tubuh korban terlihat melepuh bukan karena dipaksa minum air panas dan disiram air panas, melainkan karena sakit kanker darah atau leukemia. Panas. Kalau kemarin sih ada informasinya dari saksi Pak Surahmat yang diperiksa, yang di BAP di Polsek, tapi tidak memberikan ya bukti otentiknya, hanya melihat dari HP kalau anak itu didiagnosa kanker darah, leukemia autoimun begitu. Saya mohon dan minta bantuannya bahwa saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan oleh mereka. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Justru saya yang mengurusinya. Hari Minggu kemarin, TR sang ibu tiri telah diperiksa secara maraton oleh penyidik Polres Sukabumi. Ada juga 16 saksi lainnya yang ikut diperiksa sebelum akhirnya kasus ini dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana, yaitu pidana dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis terhadap korban anak, yakni saudara NS. Untuk saudari PR, kita sudah melakukan PAI, kemudian kita sudah naikkan sidik, dan kita saat ini sedang mendalami dalam berita acara pemeriksaan. Duka yang paling mendalam kemudian datang dari Lisnawati, sosok ibu kandung Nizam yang selama 4 tahun tak pernah bertemu anak, diduga karena diputus akses komunikasinya oleh sang ayah. Siapa yang tidak kangen sama anak, namanya ibu ya, dia pasti kangen sama anak. Ini susah dikomunikasi aja sama suami, ditutup-tutup, sama mantan suami dibatasi. Kemarin, Lisnawati bersama tim kuasa hukum mendatangi kantor KPAI untuk melaporkan kasus kematian sang anak. KPAI diharapkan ikut mengawal proses penyidikan terhadap kasus sang anak. Selama 4 tahun nggak pernah ketemu Nizam, tidak diperbolehkan ketemu Nizam. Jadi ketika ketemu Nizam, dia sudah meninggal dunia. Dan perlu kita garis besarkan di sini bahwa perkawinan Bu Lisnawati dengan bapaknya Nizam itu perkawinan siri. Artinya keperdataan melekat kepada ibunya. Bahkan akte kelahirannya pun juga atas nama ibunya daripada Nizam. Terakhir ketemu 7 tahun ke belakang, 7 tahun, aku umur 7 tahun, aku umur 7 tahun. Nah, terakhir kenapa nggak boleh ketemu sama Nizam tuh kenapa? Karena disangka saya udah meninggal, kata ayahnya. Kenapa sih anak itu ikut sama bapak, nggak ikut sama ibunya? Jadi gini bang, saya nggak mau kalau saya nengok anak saya ketemu sama suami istri saya. Oh, paham. Gitu. Iya. Dan karena mungkin waktu itu ego saya pun kuat, ya ini hak asuh ada di saya bapaknya kan gitu bang. Oh, jadi ada perebutan hak asuh? Ada, tapi tidak sampai pengadilan ya. Oke. Di kekeluargaan. kekeluargaan aja. Dan istri aman-aman saja? Iya. Lisnawati sebagai ibu kandung berduka bukan main. Anak tercinta yang seharusnya dirawatnya sejak lahir, kini sudah tiada, tapi pergi dengan cara yang tak biasa. Lisnawati siap berdiri di garda terdepan
untuk menuntut siapapun yang diduga terlibat dalam kasus kematian sang anak, termasuk jika memang sang mantan suami ada keterlibatan di sana. Jadi kita mendapatkan bukti-bukti baru itu dari video-video yang ada pada saat Nizam itu sebelum dibawa ke rumah sakit. Jadi pada saat dia sudah parah sekali di rumah dan ada pembiaran tidak diperiksa segera ke rumah sakit. Jadi ada dua hal yang di sini yang bisa sebetulnya penyidik tarik, yaitu satu, bahwa Nizam pernah mengalami KDRT, pemukulan, dan sudah dilaporkan oleh bapaknya, tetapi dicabut kembali, berdamai, berjanji ibu tirinya yang itu untuk tidak melakukan lagi, ternyata melakukan lagi. Yang kedua adalah pada saat dia sekarat atau koma di rumah sakit sebelum meninggal, dia menunjuk itu ibu tiri itu yang melakukan ini, di sini dipukul, dicokokin air panas. Ya pastinya lah, karena dia ancamannya kan 20 tahun, dia pasti mau ngelak lah. Ya kan, hak dia lah, ya kan, bahwa ini kan ancamannya tinggi, ya kan, dia sebisa mungkin dia, ya kan, apa yang dia lakukan dia tidak mengakui kan, sebisa mungkin dia akan melakukan itu. Yang pasti haknya dia sih gitu. Dari Polres sudah naik penyidikan. Nah, naik penyidikan artinya dua alat bukti, ya kan, bukti permulaan sudah terpenuhi. Artinya Merasa bersalahnya mungkin kenapa saya harus gagal sama ibunya. Jadi ini saya menghimbau ya kepada seluruh saudara saya yang ada di Republik ini. Serusak apapun rumah tangga kalian, pertahankan. Kalau kalian sudah punya anak, tidak akan mendapat kebahagiaan buat kita, buat anak kita yang namanya diasuh sama ibu tiri ataupun bapak tiri. Kalau udah seperti ini, tersiksa bang. Tersiksanya mungkin ini sepanjang hidup saya. Saya yakin saya akan merasakan siksaan ini sepanjang hidup saya. Saya akan merasakan ini. Jadi penyesalan ini bukan hanya saat ini. Ini akan berkepanjangan.